Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Afriana dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia, guna untuk memenuhi tugas mikrobiologi farmasi. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu virus COVID-19, yang kedua vaksin, yang ketiga teknologi produksi vaksin COVID-19, dan yang keempat teknologi produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Untuk virus COVID-19 yang sendiri yang akan saya bahas, yang pertama yaitu sifat virus COVID-19, yang kedua bentuk virus COVID-19, dan yang ketiga cara penyebaran virus COVID-19. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita flashback dulu ya teman-teman. Jadi pada awal 2020, munculnya virus baru menjadi berita utama di seluruh dunia. Virus tersebut bernama coronavirus. Banyak peneliti menyebut jika kecepatan penularannya begitu cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kasus pertama corona muncul di pasar Wuhan pada bulan Desember 2019, yaitu tepat hampir 1 tahun yang lalu. Kemudian menyebar hingga ke negara-negara di Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi mengkonfirmasi virus ini sebagai pandemi global. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2 atau disebut dengan COVID-19, singkatan dari penyakit virus corona 2019. Virus ini telah mempengaruhi ratusan ribu dengan status kematian yang terus meningkat, bahkan hingga lebih dari 17.000 korban jiwa. Di Indonesia sendiri, pemerintah mengumumkan kasus pertama virus corona yaitu pada awal Maret 2020. Virus corona itu apa sih? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan hingga kematian. Lalu bagaimana gejala dari COVID-19 itu? Gejala COVID-19 ini ada berbagai macam, mulai dari ringan, sedang, bahkan yang berat. Salah satunya yaitu ada demam, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, diare, bahkan sesak nafas. Berikut ada sifat virus dari COVID-19. Yang pertama, virus corona sensitif dengan cuaca panas, yaitu pada suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Virus itu sangat sensitif dengan suhu tinggi, yang berarti di negara lebih panas bisa mencegah virus itu menyebar, dan sebaliknya di negara lebih dingin bisa menyebar lebih cepat. Yang kedua, penyebaran corona tidak mengenal suhu. Virus corona akan tetap terjadi dan bisa terus menyebar di berbagai kondisi suhu, baik di wilayah dingin, kering, hingga tropis. Lalu yang ketiga, virus corona membutuhkan inang. Corona membutuhkan inang atau benda hidup seperti manusia untuk bisa bertahan hidup lebih lama. Menurut Profesor Dr. Amin Subandrio, seorang pakar virus lembaga Eijkman, virus ini tidak bisa hidup sendiri, sehingga untuk bereplikasi dia membutuhkan sel hidup. Berbeda dengan bakteri, jika kita cemplungkan dalam sirup, dia bisa tumbuh. Lalu yang keempat, dapat hidup di benda mati. Corona dapat hidup selama beberapa waktu di benda mati. Dilansir dari NPR, sebuah studi menemukan bahwa virus corona dapat bertahan hidup di permukaan kertas seperti plastik dan stainless steel hingga 72 jam dan di atas kardus hingga 24 jam.
Selanjutnya yaitu bentuk virus dari COVID-19. Dikutip dari situs LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bentuk virus corona menyerupai mahkota seperti namanya. Corona berasal dari bahasa Latin yang artinya crown atau mahkota dalam bahasa Indonesia. Bentuk mahkota berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan virus. Pada umumnya, diameter virus rata-rata partikel adalah sekitar 12 nanometer dan memiliki diameter amplop sebesar 85 nanometer. Di bawah ini merupakan cara penyebaran virus COVID-19. Virus corona bersifat zoonotik. Ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona bisa melalui beberapa cara. Yang pertama adalah droplets. Percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia, sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lainnya. Yang kedua yaitu kontak fisik. Contohnya yaitu menyentuh atau berjabat tangan dengan orang yang telah terinfeksi virus corona. Yang ketiga yaitu sentuhan, yaitu menyentuh permukaan benda yang mengandung virus, lalu menyentuh mulut, hidung, bahkan mata tanpa cuci tangan. Yang terakhir yaitu tinja. Namun penularan melalui tinja ini jarang terjadi. Pembahasan selanjutnya yaitu vaksin. Meliputi pengertian, tujuan pemakaian, dan mekanisme kerjanya. Pengertian dari vaksin sendiri yaitu vaksin adalah suatu zat yang merupakan suatu bentuk produk biologi yang diketahui berasal dari virus, bakteri, atau dari kombinasi antara keduanya yang dilemahkan. Vaksin diberikan kepada individu yang sehat guna merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh guna mencegah dari infeksi penyakit tertentu. Yang perlu digarisbawahi di sini, imunisasi memberikan perlindungan kekebalan terhadap penyakit secara spesifik, tergantung dari jenis vaksin yang diberikan. Tujuan pemakaian vaksin yang pertama yaitu untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, melindungi dari resiko cacat dan kematian. Dan yang ketiga, agar daya tahan tubuh menjadi lebih kuat. Mekanisme kerja vaksin. Vaksin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Lalu setelah divaksin, tubuh akan mengenali dan melawan virus atau bakteri pembawa penyakit. Lalu mengingat semuanya dan merespon dengan cepat sebelum jatuhnya sakit. Berikut adalah teknologi produksi vaksin COVID-19. Teknologi yang pertama yaitu vaksin inaktif, yang kedua vaksin yang dilemahkan, yang ketiga vaksin subunit, yang keempat vaksin berbasis vektor virus, yang kelima vaksin berbasis DNA, dan yang keenam vaksin berbasis RNA. Yang pertama yaitu vaksin inaktif. Vaksin inaktif berisi agen infeksi yang telah diinaktivasi dengan pengertian mikroorganisme tersebut telah dimatikan, namun masih bersifat imunogenik atau mampu menggertak pembentukan antibodi. Vaksin ini tidak dapat hidup, sehingga seluruh dosis antigen dapat dimasukkan dalam bentuk antigen. Respon imun yang timbul sebagian besar adalah humoral dan hanya sedikit atau tidak menimbulkan imunitas seluler. Titer antibodi dapat menurun setelah beberapa waktu, sehingga diperlukan dosis ulangan. Dosis pertama tidak menghasilkan imunitas protektif, tetapi hanya memacu dan menyiapkan sistem imun. Respon imun protektif baru muncul setelah dosis kedua dan ketiga. Vaksin ini tidak dipengaruhi oleh circulating antibody dan tidak dapat bermutasi menjadi bentuk patogenik. Lalu vaksin ini juga tidak dapat menimbulkan penyakit yang serupa dengan infeksi alamiah. Yang kedua adalah vaksin yang dilemahkan.
Vaksin yang dilemahkan adalah vaksin hidup yang dibuat dari bakteri atau virus yang sudah dilemahkan daya virulensinya dengan cara kultur dengan pelakuan yang berulang-ulang, namun masih mampu menimbulkan reaksi imunologi yang mirip dengan infeksi alamiah. Vaksin ini dapat tumbuh dan berkembang biak sampai menimbulkan respon imun, sehingga diberikan dalam bentuk dosis kecil antigen. Respon imun yang diberikan mirip dengan infeksi alamiah, tidak perlu dosis berganda. Lalu dipengaruhi oleh sirkulating antibody sehingga ada efek netralisasi jika waktu pemberiannya tidak tepat. Vaksin virus hidup dapat bermutasi menjadi bentuk patogenik, lalu juga dapat menimbulkan penyakit yang serupa dengan infeksi alamiah. Lalu vaksin ini mempunyai kemampuan proteksi jangka panjang dengan keefektifan mencapai 95%. Virus yang telah dilemahkan dapat bereplikasi di dalam tubuh, meningkatkan dosis asli dan berperan sebagai imunisasi ulangan. Yang ketiga yaitu vaksin subunit. Vaksin subunit hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Berbeda dengan vaksin virus inaktivasi, vaksin subunit lebih murni karena umumnya hanya memiliki antigen utama yang diprediksi mampu menimbulkan respon imun yang kuat dengan efek samping yang minimal. Vaksin subunit ini lebih aman, namun rentan kehilangan efektivitasnya bila virus memproduksi antigen yang berubah karena mengalami mutasi. Dan kemungkinan itu dapat terjadi pada SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19. Untuk itu diperlukan produksi antigen baru untuk ditambahkan ke dalam vaksin agar tetap efektif. Namun sesungguhnya kemungkinan ini menjadi resiko dari semua desain vaksin. Yang keempat yaitu vaksin berbasis vektor virus. Vaksin vektor virus merupakan desain vaksin yang memakai vektor untuk memasukkan potongan gen dari penyebab penyakit ke dalam sel. Vektor tersebut umumnya adalah virus yang telah dikenal karakteristiknya secara baik. Misalnya Vaccinia, virus cacar sapi yang digunakan sebagai vaksin terhadap cacar. Virus vektor ini kemudian dimodifikasi secara genetik, sehingga keamanannya ditingkatkan. Terdapat dua jenis vaksin vektor virus, ada yang dapat bereplikasi di dalam sel, dan ada yang tidak dapat menggandakan diri karena gen untuk itu telah dihilangkan. Penggunaan vektor virus menyebabkan proses memasukkan potongan gen SARS-CoV-2 ke dalam sel lebih efektif dibandingkan vaksin asam nukleat. Perkembangan desain vaksin asam nukleat dan vektor masih tahap awal, dan hingga saat ini belum ada vaksin komersial yang menggunakan desain vaksin tersebut baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kelima yaitu vaksin berbasis DNA. Vaksin asam nukleat yang pertama kali dikembangkan adalah vaksin DNA, jadi berupa plasmid yang mengandung potongan DNA gen tertentu dari suatu penyebab penyakit. Jadi plasmid ini dengan teknik khusus dimasukkan ke dalam sel dari jaringan yang sesuai, itu umumnya pada jaringan otolurik. Jadi di dalam sel, gen tersebut akan digunakan untuk memproduksi molekul tertentu yang memicu respon kekebalan oleh sel sistem imun dan pembentukan antibodi. Yang keenam yaitu vaksin berbasis RNA. Suatu RNA pembawa pesan untuk diterjemahkan menjadi protein sehingga dapat langsung memproduksi rantai protein tertentu. Vaksin ini relatif lebih aman dibandingkan dengan vaksin virus yang dilemahkan. Namun demikian, umumnya vaksin asam nukleat masih berada pada tahap awal perkembangannya hingga saat ini belum ada vaksin asam nukleat yang telah memasuki tahap pemasaran. Calon vaksin COVID-19 dengan desain ini antara lain yang diproduksi oleh Moderna dengan menggunakan mRNA dan saat ini tengah mempersiapkan uji klinik fase 3. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu teknologi produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang kita tahu, pemerintah Indonesia tidak mau terlalu bergantung pada vaksin COVID-19 buatan luar negeri. Induk perusahaan holding BUMN, Farmasi PT Bio Farma terpilih sebagai salah satu Potential Drug Manufacturer Coalition for Epidemic Preparedness Innovation atau yang disingkat dengan CAPI for COVID-19. Salah satu vaksin corona eksperimental yang sedang dalam uji klinis di Indonesia adalah vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac Biotechnology asal China, yang saat ini bekerja sama dengan PT Bio Farma. Hingga saat ini, pemberian dosis pertama terhadap ribuan sukarelawan dalam uji klinis fase 3 vaksin virus corona tersebut telah selesai. Dan saat ini lebih dari ribuan orang telah mendapatkan dosis kedua.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesti Bashir, dalam dialog produktif perkembangan terkini uji klinis vaksin COVID-19 secara daring pada tanggal 21 Oktober 2020. Selanjutnya yaitu vaksin merah putih. Vaksin virus corona atau COVID-19 hasil pengembangan lembaga biomolekuler Eijkman ditargetkan rampung pada pertengahan 2021. Vaksin bernama merah putih ini dikembangkan Eijkman menggunakan strain virus corona yang ada di Indonesia. Dalam laporan tahunan Presiden Joko Widodo disebutkan, pengembangan vaksin merah putih oleh Eijkman kini sudah separuh jalan. Setelah Eijkman mendapatkan bibit vaksin dari hasil penelitiannya, maka akan segera diserahkan ke PT Bio Farma untuk diuji klinis 3 kali. Berikut yaitu alasan dari pemilihannya. Yang pertama, calon vaksin dari Sinovac dipilih karena metode pembuatannya yaitu inaktivasi virus sama dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bio Farma. Yang kedua, perkembangan vaksin Sinovac ini lebih cepat dibandingkan kandidat vaksin lainnya. Yang ketiga, metode pembuatan vaksin yang dipakai oleh Sinovac sama dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bio Farma. Yang keempat, Sinovac telah bekerja sama dengan 6 negara untuk lakukan uji klinis tahap 3 kandidat vaksin corona. Nah, teman-teman, banyak nih hal-hal yang diperlukan untuk melindungi diri dari virus corona. Yang pertama, cuci tangan kita secara rutin menggunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kedua, selalu menjaga jarak aman dengan orang yang batuk ataupun bersin. Yang ketiga, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang keempat, pada saat kita batuk ataupun bersin, jangan lupa tutup mulut dan hidung kita menggunakan lengan ataupun tisu. Dan yang terakhir, jangan menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun salah sumber informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.